ini kita akan melanjutkan lagi penggunaan toolbox yang berikutnya dari tool-tool yang ada dalam toolbox ini. Next yaitu artistic media. Kita akan menggunakan artistic media, rectangle, ellipse, dan polygon tool. Ya, nanti kalau cukup kita sampaikan ke text tool. Kita coba yang pertama dulu, artistic media. Ini klik. Jadi artistic media ini adalah kita bisa menggambar artistik, menambahkan teks 3. Kali ini kita akan melanjutkan lagi penggunaan tools yang ada di toolboxnya Corel. Ini ada artistic media, selanjutnya adalah artistic media atau next. Oke, teks 4. Kali ini kita akan melanjutkan lagi penggunaan dari tools yang ada di toolboxnya Corel. Selanjutnya adalah penggunaan artistic media. Ini ya, artistic media. Nah, ini sudah kita bisa menambahkan artistic brush, spray, dan calligraphic effect dengan menggunakan freehand stroke atau kita menggambar freehand, tapi yang keluar nanti pilihan-pilihan dari yang ada di sini. Ada brush berbentuk brush, kemudian ada sprayer, kemudian ada calligraphic effect, dan juga ada pressure effect. Kita coba satu-satu ya. Kita klik yang brush dulu. Bagaimana yang keluar nanti ketika kita klik brush. Nah, pilihannya ada di sini. Pilihan artistic brushnya. Di sini ada pilihan beberapa brush yang bisa kita pilih. Walaupun yang kita buat adalah garis lurus, yang hasilnya adalah seperti ini. Ya, kemudian ini misalnya, atau mungkin diganti seperti ini, atau diganti seperti ini, ya, seperti itu, atau mungkin juga bentuk lain. Nanti teman-teman bisa milih. Banyak pilihan ya dari brush ini. Kenapa nggak mau ke bawah? Pilihan dari brush-brushnya yang bisa digunakan. Seperti itu. Ini kita zoom dulu biar kelihatan hasilnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contohnya penggunaan dari artistic media. Ini bisa kita atur ketebalan atau kebesarannya dari brushnya. Sini. Misalnya, kemudian ini juga bisa kita atur tebalan dari brush-brushnya ya. Kita klik ini, kemudian kok malah masuk ke sana. Oke, klik ini, kemudian kita besarkan. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak pilihan dari artistic media yang untuk brush. Kemudian di sebelahnya ada sprayer. Kita klik lagi ini brush stroke. Nanti pilih aja sendiri pilihannya ya. Kemudian nanti ada pilihan seperti ini. Kita bisa gambar brush stroke-nya seperti ini. Kemudian ada calligraphic effect. Ya, seperti ketika kita menggambar membuat kaligrafi. Jadi efek ininya seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya lagi adalah pressure effect. Pressure effect ini contohnya memberikan efek ketika kita menggunakan digital pen atau untuk menggambar ya. Jadi bisa kita tentukan di sini besaran brushnya. Oke. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari artistic media. Ya, saya hapus. Kemudian kita lanjut ke rectangle tool. Nah, rectangle ini digunakan untuk membuat objek berbentuk rectangle atau square ya. Ada rectangle, kemudian ada juga 3 point rectangle. Jadi kita membuat rectangle dengan 3 poin pembentuknya seperti ini. Nah, itu. Kemudian ellipse. Kita bentuk objek bidang datar berbentuk lingkaran atau ellipse. Kalau mau lingkarannya proporsional, tekan Ctrl sambil diklik.
klik kiri ya. Kemudian kita bisa gunakan juga 3 point ellipse, sama ini membentuk ellipse juga tapi menggunakan 3 point-nya, 3 point node-nya. Nah, kemudian kalau untuk poligon, nah ini banyak pilihan untuk poligon ya. Ini kemudian star seperti ini. Ini bisa kita tambahkan mau berapa sisi, seperti itu, mau jaraknya berapa, ini bisa. Kemudian tepinya mau tebal atau tidak juga bisa diatur. Kemudian teman-teman bisa coba sendiri ya untuk kompleks starnya seperti ini. Ini bisa ada diatur di parameter ini, bisa diatur semua ya. Kemudian lain-lain nanti bisa dicoba dikeluarkan sendiri ya. Kemudian di bawahnya ada text tool. Ini text tool. Penggunaan text tool ini kita hapus dulu. Penggunaan text tool di sini kita bisa aktifkan dengan menekan F8 ya, F8. Di sini ada pilihan tab. Untuk teksnya dulu aja, teks F8. Jadi ada dua jenis teks dalam Corel. Yang pertama ada artistic text dan kedua adalah paragraph text. Artistic text ini merupakan teks yang berdiri sendiri ya. Jadi kita contohkan saja, misalnya ini kita buat artistic text misalnya. Nah, ini ya. Ini bentuk artistic text. Nah, ini kita bisa ganti warnanya, sebelah kanan untuk fill huruf, kemudian kiri untuk stroke kalau mau ada stroke-nya. Kalau enggak ya tetap ini aja. Nah, untuk artistic ini kita bisa break apart, bisa kita kita pecah-pecah sehingga dia bisa tidak mengganggu, saling mengganggu satu sama lain. Kita kontrol K misalnya ya. Ini. Nah, ini per huruf, dari kontrol pertama untuk per kata, ini per huruf kita bisa ganti. Seperti itu. Kemudian ini merah misalnya. Jadi kita bisa edit ya. Ini, nah, kemudian lain-lain nanti dicoba sendiri. Nah, ini contoh artistic text. Kemudian teks contoh yang kedua adalah paragraph text. Kita klik drag dulu di sini untuk paragrafnya, kemudian kita coba teks paragraf adalah bla 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 bla. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah teks paragraf. Ya, jadi ketika kita ubah dia akan semuanya berubah ya. Ini bisa kita ganti hurufnya, kemudian ini besarannya juga seperti itu. Ini teksnya, ini teks paragraf. Oke, gitu ya. Jadi penggunaan dari text tool dari Corel. Selanjutnya adalah penggunaan dari fungsi table ya. Kita klik tentang ini untuk membuat table, kolom dan row ya. Ini bisa, di sini ada yang bisa kita tambahkan, kemudian kita bisa kurangin row dan tabelnya, row dan kolomnya. Ini kemudian ini kita bisa akan berikan backgroundnya apa, kemudian di sini kita berikan garis tepinya apa, bagaimana, dan besaran bordernya seperti apa. Itu kita bisa tambahkan teks juga di sini ya. Kita klik ya, ini kita tambahkan teks, misalnya nomor gitu. Dan ini bisa kita atur-atur seperti ini ya. Nama misalnya dan lain-lain. Nah, ini bisa kita atur lagi. Ini bisa kita geser-geser juga ya, sama seperti menggunakan tabel biasa. Kemudian ini kita bisa ganti background. Ini kita kasih background misalnya warnanya ini. Kemudian untuk garis tepinya kita tambahkan hairline-nya seperti ini ya. Kemudian ini untuk perubahan mana saja yang mau diberi garis tepi ya, atau pembagian garisnya. Nanti bisa dicoba lebih kreatif lagi bagaimana cara penggunaan dari table ya.
Tool selanjutnya adalah penggunaan dari parallel dimension tool dan teman-temannya ini ada horizontal or vertical dimension, ada angular dimension, segment dimension, dan 3-point callout. Ini kita gunakan untuk memberikan garis bantu pengukuran, apakah itu panjang, apakah itu lebar atau tinggi atau sudut seperti itu dari objek kita. Kita klik yang pertama dulu untuk parallel dimension. Misalkan saya punya objek seperti ini, misalnya ingin saya tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa ya. Kita bisa menggunakan parallel dimension toolnya ini. Kita klik dari poin ini untuk lebar, kemudian di sini, kemudian ditarik keluar atau ke dalam, sama aja bisa. Kemudian akan muncul pengukuran dari lebar dari objek kita ini. Nah, kalau misalnya kita klik di sini, nanti kan ada di property barnya, kan ada pilihan untuk satuan pengukurannya menggunakan desimal, fractional, US engineering, atau arsitektural. Kita pilih desimal untuk default, kemudian hitungan angka di belakang dari perhitungan angka tadi bisa angkanya bulat, 0 saja, maka yang keluar adalah 12 cm di sini secara dibulatkan. Kemudian kalau misalnya satu angka di belakang koma, nanti dia seperti ini. Kalau misalnya dua angka di belakang koma, akan seperti ini. Jadi disesuaikan saja ketika kebutuhan. Kemudian untuk satuan ukurannya bisa dipilih, bisa senti, mili, kilo, meter, dan lain-lain. Kemudian bisa diperlihatkan atau tidak satuan ukurannya di hasil pengukuran kita. Kemudian ini text above text atau hasil pengukuran bisa terlihat apakah dia di atas garisnya seperti ini, apakah bisa di tengah-tengah garis seperti yang tadi, atau juga mungkin bisa di bawahnya. Jadi sesuai dengan pilihannya nanti mau seperti apa. Kemudian ketebalan garis juga bisa kita tambahkan ini seperti itu. Kemudian jenis tanda panahnya juga kita bisa ganti ya, seperti itu. Kemudian dan jenis garisnya juga kita bisa ubah, jadi sesuai dengan keinginan kita mau seperti apa. Itu untuk ukuran lebar ya. Kemudian kalau misalnya untuk panjang juga sama, kita bisa klik dari poin pertama, node pertama ke node kedua, kemudian kita tarik keluar. Nah, sama ya, seperti itu. Nah, ini untuk penggunaan dari parallel dimension tool. Oke, berikutnya adalah penggunaan dari horizontal or vertical dimension. Nah, untuk pengukurannya ini bedanya adalah dia mengeluarkan garis bantunya horizontal dan vertikal. Jadi seperti ini, misalnya begini hasil pengukurannya begini. Ya, jadi pada prinsipnya penggunaannya sama ya. So, untuk ini, nah mungkin bedanya yang untuk angular dimension. Angular dimension ini untuk menentukan sudut. Misalnya kita punya objek ini misalnya. Dan saya klik di sini. Nah, saya ingin tahu sudut-sudut pembentuk dari segitiga ini. Kita menggunakan angular dimension ini. Kita klik di sini, kemudian di sini nanti ada. Ya. Nah, itu saya misalkan. Nah, kelihatan sudut pembentuk dari garis ini dan ke garis ini, ya. Di angular dimension itu digunakan untuk membentuk sudut, bentuk ukuran sudut gitu ya. Untuk tool selanjutnya segmen dimension dan 3-point callout akan saya lanjutkan di video berikutnya ya.